Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Citra dari kelas 2B PGSD. Saya di sini akan menjelaskan terkait hasil pembuatan perangkat pembelajaran, yaitu mata kuliah PPMBI yang diampu oleh Pak Rian. Ini adalah tugas UAS. Di sini saya mengambil kelas 2 semester 1 tema 1 dan subtema 2 pembelajaran 2. Di situ terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. Untuk kompetensi intinya ada 4 dan ini sudah saya sesuaikan dengan buku guru. Untuk kompetensi dasar saya fokus pada bahasa Indonesia. 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dalam bahasa yang santun. Untuk indikatornya, indikator pencapaian kompetensi saya juga terfokus pada bahasa Indonesia. Indikator 3.1.1 menyebutkan isi teks yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang 4.1.1 menyebutkan kembali kalimat ajakan dalam teks yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun. Untuk tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi ajakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat ajakan dalam teks yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Untuk karakter siswa yang diharapkan, yang pertama percaya diri, religiusitas, nasionalisme, dan kedisiplinan. Langkah-langkah pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk deskripsi kegiatan bisa dilihat di layar. Untuk kegiatan intinya saya samakan dengan buku guru, tapi terfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia saja. Untuk metode, model, dan pendekatan pembelajaran, pendekatan saya saintifik, metodenya ceramah, diskusi, penugasan, demonstrasi, dan tanya jawab. Untuk penilaiannya, penilaian sikap berupa lembar observasi, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, dengan penilaian keterampilan, rubrik penilaian unjuk kerja. Untuk media pembelajaran dan sumbernya, untuk media saya membuat big book, dan untuk sumber belajarnya saya mengambil dari buku siswa dan buku guru, yaitu tema hidup rukun. Dan di dalam buku tersebut ada teks dan gambar percakapan tentang hidup rukun. Untuk handoutnya, di sini terdapat identitas handout seperti ini: satuan pendidikan sampai hari atau tanggal pelaksanaan, tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan handout. Untuk uraian materinya, itu ada ungkapan, ajakan, perintah, penolakan, dan contoh percakapannya. Saya mengambil sedikit karena ini masih tergolong kelas rendah, yaitu kelas 2. Jadi saya memberikan penjelasan uraian materi itu sangat singkat agar siswa bisa memahami isi dari materi tersebut. Untuk media pembelajarannya, ini kompetensi intinya, kompetensi dasar, nama medianya itu big book, dan deskripsi, alat, tujuan, dan manfaat pengembangan media.
sudah saya paparkan dalam teks ini. Alasan, tujuan, manfaat. Untuk bahan dan alat sudah saya cantumkan juga. Untuk langkah-langkahnya sudah saya cantumkan juga. Untuk sketsa atau desain media yang dikembangkan. Untuk sketsa halaman saya membuat sendiri, yaitu dengan tampak depan itu terdapat judul Hidup Rukun di Tempat Bermain, dan ada sebuah ilustrasi gambar anak bermain, dan yang ini ada tema, subtema, kelas, dan pembelajarannya. Untuk halaman isi, ini big booknya cukup besar karena ukurannya itu A3, dan di situ isinya seperti isi cerita yang ada percakapannya dan mengarah pada hidup rukun, dan dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang mendukung. Dan ini sampai halaman berikutnya. Untuk catatan, isi materi memuat teks cerita dan percakapan. Untuk LKPD, lembar kegiatan peserta didik, ada identitasnya, ada tujuan pembelajaran, dan petunjuk penggunaan LKPD. Ini kegiatan lembar peserta didik. Kegiatan pertama, bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Di situ ada percakapan antara Udin dan Edo, dan siswa disuruh menggarisbawahi yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Dan kemudian kegiatan 2 itu bacalah kembali percakapan antara Udin dan Edo di depan kelas. Dan untuk percakapannya seperti yang awal tadi, kegiatan pertama. Kemudian kegiatan 3 terkait apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias. Di situ pertanyaan ditulis dalam kolom dan kemudian ditukarkan kepada teman sebangku atau sebelahnya. Untuk lembar evaluasi, saya menggunakan uraian singkat yang berjumlah 10 soal. Untuk pengembangan instrumen penilaian juga ada identitas, lalu tujuan pembelajaran. Di sini ada kisi-kisi penilaian seperti ini. Ini penilaian kognitif, ada kunci jawaban juga. Untuk format penilaian siswa seperti ini. Penilaian afektif atau sikap seperti ini. Dan nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tindak lanjut. Untuk penilaian psikomotor atau keterampilan seperti ini. Tugas, menyebutkan kembali kalimat ajakan dalam teks yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun. Aspek yang diamati itu memperagakan kalimat ajakan berdasarkan teks percakapan. Untuk rubrik penilaiannya seperti ini, ada kriteria atau aspek. Nanti skornya 1 sampai dengan 4. Format penilaian siswa seperti ini. Ini adalah kriteria atau aspek. Dan ada skor, perhitungan skor atau nilai. Sekian presentasi hasil pembuatan perangkat pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.